Ya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi momen paling dinanti pasca Hari Raya Idul Fitri. Kendati demikian, hingga kini silaturahmi antara keduanya tak jua terrealisasi. Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Aris Setiadi bahkan menyebut kian kecil kemungkinan pertemuan antara Jokowi Mega bakal terjadi. Ada yang tak biasa pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Meski Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta, tak nampak kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di istana. Pun yang terjadi di Jalan Teuku Umar, kendati tampak sejumlah petinggi partai dan pejabat bersilaturahmi, namun Presiden Jokowi dan keluarganya tak sowan ke kediaman Megawati. Sontak kapan keduanya bakal bertemu pasca perhelatan Pilpres 2024 pun menjadi tanda tanya besar. Pertemuan dua tokoh bangsa itu seolah menjadi momen paling ditunggu. Apalagi disebut-sebut ada yang menghalang-halangi keduanya untuk bertemu. Menuding Mas Hasto sebagai pihak yang menghambat pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo, ini seperti apa tanggapan Mas Hasto? Ya Bung Noel kan nggak tahu bagaimana Ibu Mega memiliki sikap kenegarawanan dan apakah perlu saya bacakan komentar dari ranting-ranting. Boleh ditanya, boleh dicek. Teman-teman pers silakan dicek dari bawah. Itu mereka menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga kita menjadi benteng di dalam menjaga masa depan kita. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Aris Setiadi punya pandangan sendiri. Ia menilai kecil kemungkinan pertemuan Jokowi Mega bakal terwujud. Ya. Tapi maksud waktunya masih cukup, tergantung lah. Tapi menurut saya sih mana aja oke aja. Presiden kan juga ada hambatan. Kalau Jokowi kan orangnya santai aja, ketemu rakyat aja oke tapi. Namun calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berharap pertemuan antara keduanya masih bisa terjadi di waktu yang tepat. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya, harusnya diperbolehkan. Apalagi masih dalam suasana lebaran. Tapi mungkin melihat dari Bu Mega sendiri kan wataknya seperti apa begitu Mas? Kalau dari Pak Hasto melihatnya seperti itu Mas? Ya itu tadi jawabannya ya. Bakal mendorong silaturahmi itu hal yang baik. Ya, harusnya tidak dilarang. Tapi untuk pertemuan itu apakah sudah mulai dilakukan sih Mas? Kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Kalau Pak Jokowi sendiri Mas, apakah memang sudah ada jadwal komunikasi untuk bertemu gitu? Ya nanti tunggu aja update-nya. Lantas, masih mungkinkah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjadi? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yaitu politisi PD Perjuangan Arya Bima dan juga Sekjen Projo Handoko. Selamat petang semuanya. Kita mungkin sebelum ke Mas Arya kita ke Mas Handoko terlebih dahulu ya. Karena kan yang dilontarkan dari Projo ya. Ketua Umum Anda kan menyampaikan bahwa pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini kecil sekali kemungkinannya. Indikatornya apa? Ya gini, terima kasih Mita Bayu. Mas Arya, jadi sebelum keluar pernyataan itu kemarin saya juga bisa merespon dari pernyataan Mas Hasto yang menyatakan bahwa Pak Jokowi mesti bertemu dengan anak ranting dulu segala macam itu. Senada sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Wapres terpilih tadi Mas Gibran bahwa ini momentum Lebaran, silaturahmi itu kan budaya kita yang baik, ya kan. Terus kemudian kita kan hakul yakin ini bahwa Pak Jokowi, Bu Mega ini adalah negarawan-negarawan yang
sudah tidak kita ragukan lagi sikap kenegarawanannya. Makanya saya sampaikan kemarin bahwa untuk bertemu itu ya nggak usah lah kemudian ada syarat-syarat politis tertentu. Bertemu ya bertemu saja. Silaturahmi itu hal yang lumrah dan Syarat kemudian politis itu apa, Mas pasti Handoko, yang juga Anda maksudkan? menunjukkan, ya kan. Hanya kemudian ketika muncul bahwa Pak Jokowi harus begini, harus ketemu anak ranting dulu begini, ya kemudian kan menjadi problem, ya jadi ilfil lah kira-kira begitu ya, sampaikan itu nggak mencerminkan dari suasana Lebaran yang kita punya, yang momentumnya mungkin hari ini sudah lewat. Nah, lewatnya momentum itu kan sebenarnya mungkin itu yang kemudian membuat Ketua Umum Projo menyampaikan peluangnya menjadi makin tipis ya kan di tengah situasi seperti ini. Oke, baik, saya geser ke Mas Arya. Mas Arya, benarkah ada syarat politis tadi seperti disampaikan oleh Mas Handoko agar pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega ini terrealisasi gitu? Oh ya, ini memang perkara yang pelik ya. Sebenarnya itu yang mau disampaikan oleh Pak Hasto. Kalau mau jujur ya seperti yang disampaikan Pak Hasto sama Ketua Projo. Pak Hasto melihat bahwa sumber masalah itu awalnya ada di Pak Jokowi karena sebenarnya tidak ada masalah PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Kemudian PDI Perjuangan melihat Pak Jokowi lah yang meninggalkan PDI. Tapi intinya sekarang ini kan yang di framing itu kan seolah-olah justru masalah itu ada di Ibu Mega. Ini kan yang dibolak-balik gitu loh. Nah, mengenai masalah silaturahmi, ya kita baik melihat silaturahmi, tapi jangan sampai ada juga politisasi silaturahmi, politisasi Lebaran ya, yang dibungkus dengan silaturahmi, ya, yang kemudian di framing menjadi Bu Mega lagi disalahkan, dikapitalisasi oleh mereka yang ingin mendapatkan politik gain dengan politisasi silaturahmi tadi. Ya. Jadi benar, ini suatu yang pelik, hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini sebenarnya satu yang panjang yang sudah selesai dalam konteks politik pada saat putusan 90. Oke. Ya. Bisa saja itu dilakukan, yang bagus dilakukan oleh Pak Jokowi dengan politik yang diplomasi. Oke. Waktu itu misalnya Pak Jokowi mengajak Bang Oli Dono Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, naik satu mobil, kemudian diajak naik pesawat, pulang ke Jakarta dengan orang-orang kepercayaan dari Ibu Mega, ya sebagai hal yang spesial, ya, dan tanpa pemberitaan. Ya. Oke. Ini terjadi. Jadi saya melihat walaupun ini suatu yang pelik, saya kira misalnya saya didekati dengan beberapa teman untuk bicara Pilkada 2024 bulan November yang kemarin gesek-gesekan kemudian menyatu. Yang diem-diem saja dengan lewat Pak Rudi, Mas Bambang Pacul, Mbak Puan begitu. Tapi jangan terlalu diglorifikasi sehingga tadi ada politisasi yang berdampak pada kok seolah-olah justru dibolak-balik menjadi Ibu Mega yang di framing. Ya, saya kira itu. Ya, Mas Ara, maaf saya potong sebentar. Kalau tadi Mas Ara menyampaikan bahwa hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang begitu pelik. Lantas syarat yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalau Pak Jokowi mau bertemu dengan Bu Mega yang harus ketemu dengan ranting dari PDI Perjuangan terlebih dahulu, itu sebuah pernyataan penolakan supaya tidak bertemu atau memang itu syarat yang diajukan? Karena itu dua hal yang berbeda. Enggak, saya cenderung secara langsung itu saya rasa tidak akan terjadi sampai Lebaran kuda ya. Ibarat sayur lodeh yang pernah dipakai disantap berdua antara Ibu Mega dan Pak Jokowi yang pernah
lagi makan bersama-sama diplomasi sayur lodeh yang di Bogor itu rasanya sudah hambar dan rasa kecut. Oke, ya. jadi itu bentuk penolakan ya, Dan Mas Arya, singkat. Tidak akan ada sayur lodeh baru karena makna sayur lodeh itu sudah kehilangan makna. Tetapi ya, bagaimana diplomasi sayur lodeh di Batu Tulis yang waktu itu dengan keinginan ibu itu bekerja bareng-bareng sama Pak Jokowi, kemudian ibarat keluarga Pak Jokowi meninggalkan. Oke. Pasti hal-hal yang terkait dengan kekecewaan ibu itu ya secara formal organisasi mungkin ada yang bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi bahwa pertemuan-pertemuan secara tidak langsung dan bagaimana dilakukan berbagai langkah-langkah yang apa ya, kalau orang Jawa Pak Jokowi kan berangkat dari PDI ya. Iya. Ya. Datang tampak muka, kalau pergi juga tampak punggung. Saya kira itu penting dilakukan dengan cara-cara diplomasi lewat berbagai orang-orang kepercayaan di antara kedua beliau yang saat ini pun beberapa juga terjadi. Misalnya garis moderat Ibu Mbak Puan dengan kawan-kawan di DPR ya, yang sekarang ini juga membangun berbagai upaya-upaya diplomasi. Ada jalur yang garis keras Pak Hasto, tetapi jalur yang pasti itu adalah ke Ibu yang nantinya setelah keputusan MK biasanya disikapi secara jelas oleh Ketua Umum. Saya kira itu yang penting, jangan terjadi politisasi yang dibungkus dengan silaturahmi Pak Jokowi dan Ibu Mega yang berdampak pada justru seolah-olah Ibu Mega yang di-framing negatif. Politisasi, silaturahmi, kemudian juga kita menangkap tadi ada kekecewaan dari PDIP terhadap Pak Jokowi. Nah, nanti ke Mas Handoko ya untuk merespon, tapi kami jeda terlebih dulu. Mas Handoko dan juga Mas Arya, kami kembali sesaat lagi.